Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Troublesome Star? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 ya. Dogo memang berhasil menyelamatkan Chungja dari tangan pemeran utama wanita yang kasar, tapi Chungja menolak untuk pergi. Chungja berpikir kalau dia pergi sekarang, tidak akan ada lagi kesempatan baginya untuk kembali ke dunia akting. Jadi Chungja balik lagi ke lokasi syuting, meminta maaf kepada sutradara dan seluruh kru. Chungja bahkan meminta maaf kepada pemeran utama wanita, hanya untuk mendapatkan hinaan dari pemeran utama wanita itu lagi. Setelah seluruh drama itu, Taesuk mengajak Chungja, Dogo, serta Namju untuk pergi makan bersama. Di meja makan, Namju terus menghina betapa berbedanya Sera yang dulu dengan yang sekarang. Taesuk tentu tidak membiarkan suaminya mengoceh gak karuan. Jadi dia memukul suaminya itu, memberikannya pelajaran. Kemudian Taesuk menanyakan apa hubungan antara Chungja dengan Dogo. Chungja berbohong, mengatakan kalau Dogo adalah manajernya. Dogo pun mengikuti kebohongan Chungja dan dia manut-manut aja dah pokoknya. Kemudian setelah makan malam, Dogo mengantar Chungja kembali ke Gosiwonnya. Di dalam mobil, Dogo meminta Chungja untuk tidak mempercayai siapapun termasuk Taesuk, sampai ingatan Chungja kembali. Keesokan harinya di kantin sekolah, Chungja mengatakan kepada atasan kalau dia mau berhenti dari pekerjaannya itu. Semua orang di kantin tentu sangat sedih harus kehilangan Chungja. Mereka memujuk Chungja agar tetap bertahan di sana, tapi Chungja sudah memutuskan untuk berhenti. Chungja sepertinya sudah bertekad akan serius menekuni dunia akting penuh waktu. Sementara Dogo, ternyata kemarin di lokasi Chungja, Dogo memotret semua lokasi dan semua orang yang berada di tempat itu. Sekarang Dogo memeriksa hasil fotonya, berharap pelaku Chungja ada di dalam foto tersebut. Sedangkan Chungja, dia mendatangi salon Taesuk untuk didandanin. Chungja berterima kasih kepada perlakuan baik Taesuk. Kemudian Chungja kembali ke lokasi syuting. Sayangnya, Chungja diberitahu kalau dirinya dikeluarkan dari drama tersebut. Padahal Chungja sudah berhenti dari pekerjaan utamanya untuk mendapatkan peran ini. Merasa ini tidak adil, Chungja segera menghubungi penulis dari drama tersebut. Namun asisten penulis menolak menghubungkan Chungja dengan sang penulis. Karena ditolak kanan kiri, Chungja menelepon Taesuk untuk menanyakan alamat si penulis drama dan segera mendatangi si penulis. Untung aja, penulis drama ini baik hati. Dia menerima Chungja di tempatnya. Penulis drama mengeluh tentang tuntutan konyol stasiun TV yang terus memaksa alur cerita sampah. Mendengar keluhan penulis, Chungja mengambil kesempatan itu untuk memanipulasinya, membuat si penulis menulis alur cerita sesuai dengan keinginan Chungja, agar Chungja dapat kembali lagi terlibat dalam drama tersebut. Akhirnya, Chungja beneran mendapatkan kembali perannya di drama tersebut. Itu karena penulis mengubah alur ceritanya. Tapi sesuatu terjadi. Jadi ketika Chungja serta Namju beradu peran di dalam drama, Namju melempar Chungja sampai Chungja terjatuh. Wah, gila si Namju. Gimana pun itu kan cewek ya. Detik-detik sebelum pingsan, Chungja sepertinya mengingat kembali seperihan ingatan masa lalunya. Di kantor polisi, Dogo terus memeriksa rekaman CCTV di jalanan. Lalu Dogo melihat sebuah mobil yang kemarin itu dia lihat di rekaman CCTV sebelumnya. Terekam kalau mobil itu keluar dari sebuah gedung. Dogo segera mendatangi gedung tersebut untuk mencari mobil dengan nomor plat 2668. Namun beberapa preman mendatangi Dogo dan menghentikannya. Dogo pun segera diusir dari gedung tersebut. Dogo lalu memberikan kartu namanya kepada pemimpin dari para preman itu, memintanya untuk menghubungi Dogo jika para preman itu melihat mobil 2668. Namun sebelum pergi, Dogo melihat Duwon serta seorang wanita muda memasuki sebuah klub malam. Dengan perlahan tapi pasti, Dogo mengikuti mereka. Tapi sayang sekali, para preman itu muncul lagi di hadapan Dogo, yang membuat Dogo harus pergi meninggalkan klub tersebut. Keesokan paginya, Chungja akhirnya siuman. Sekarang dia berada di rumah sakit didampingi oleh Taesuk dan Namju. Tentu saja Taesuk merasa lega karena Chungja sudah kembali sadar. Chungja mengatakan kalau dirinya mengingat sesuatu sebelum pingsan kemarin. Tapi sebelum menceritakannya, Chungja ingin menanyakan sesuatu kepada Taesuk. Chungja lalu bertanya, kenapa 25 tahun lalu ketika Sera mengalami kecelakaan mobil, semua tim Sera tidak menemaninya di mobil itu. Jadi Duwon, Taesuk, serta Sunyong tuh nggak menemani Sera. Saat itu, Sera bahkan disetirin sama supir pengganti. Padahal biasanya timnya selalu menemani Sera kemanapun. Taesuk menjelaskan, pada malam Sera kecelakaan tuh Duwon menugasi Taesuk untuk menghias rumah Sera. Dengan dalih akan memberikan pesta kejutan untuk Sera. Taesuk mengira kalau Duwon serta Sunyong ada di mobil bersama dengan Sera. Dia nggak tahu kalau Sera sendirian di mobil itu. Setelah Taesuk menceritakan bagiannya, Chungja juga menceritakan apa yang diingatnya sebelum pingsan kemarin. Jadi 1 bulan sebelum Chungja kecelakaan di tahun 2025, Chungja tuh menemui seorang pria. Nah, pria yang Chungja temui itu memakai aroji yang sama dengan pria yang Sera temui 25 tahun lalu. Pria itu adalah pria yang memaksa Sera berhubungan dulu itu. Chungja mengatakan kalau 25 tahun yang lalu Sera mengalami kecelakaan setelah bertemu dengan pria tersebut. Dan di tahun 2025 ini juga hal itu terjadi lagi. Chungja bertekad untuk menemukan pria aroji itu.
Tapi karena Chunja nggak ingat apapun, Chunja memutuskan untuk menemui Duwon. Chunja yakin kalau Duwon pasti tahu pria Aoroji tersebut. Karena kan 25 tahun lalu Duwon yang membawa Sera ke pria itu. Setelah Chunja pergi meninggalkan Taesuk tidak sengaja bertemu dengan Dogo. Taesuk menceritakan tentang bagaimana Chunja kemarin sempat pingsan saat syuting dan mengingat sesuatu. Sekarang, Chunja sedang menemui Duwon. Mendengar itu, Dogo pun segera mendatangi kantor Duwon. Sedangkan Chunja, dia nggak diperbolehkan masuk ke kantor Duwon oleh para petugas yang berjaga di sana. Tapi Dogo kembali muncul untuk menolong Chunja. Dogo memperlihatkan identitasnya, lalu meminta para petugas untuk menghubungi Duwon. Gak beberapa lama kemudian, mereka berdua pun diizinkan untuk masuk ke dalam. Saat dalam perjalanan ke ruangan Duwon, Dogo melihat foto seorang aktris di lorong jalan. Dia teringat kalau aktris itu adalah wanita yang dilihatnya kemarin malam di klub. Ketika akhirnya bertemu Duwon, Duwon tampak terkejut menyambut Chunja. Duwon bahkan mengatakan kalau dirinya sangat menunggu untuk berbicara berdua dengan Chunja. Tentu saja Chunja terkejut mendengar perkataan Duwon. Tapi Duwon meminta agar Dogo keluar dari ruangan itu, yang segera ditolak oleh Chunja. Dogo pun memperkenalkan dirinya sebagai manajer Chunja, meminta Duwon agar jika kedepannya Duwon hendak menghubungi Chunja, Duwon dapat menghubungi Dogo terlebih dahulu. Jadi siapakah pria Aoroji itu? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.